Baik, kami kira sudah dapat dipahami dan telah cukup ya pembahasan kita tentang al-asma'ul mu'rabat ya, maupun al-asma'ul mabniyat ya, isim-isim mu'rab dan isim-isim mabni. Baik, sebagai pelengkap dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini dan juga pertemuan kali ini sebagai ringkasan ya, materi kita kali ini sebagai ringkasan dari materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Maka kita perhatikan di sini ada alamatu i'rabil asma, ciri-ciri i'rabnya isim. Kita perhatikan bahwasanya kita telah belajar itu isim mufrad itu apa, isim musanna, jamak mudzakkar salim dan seterusnya ya, sampai isim ghairul munsharif. Nah, dia merupakan termasuk dari bagian kelompok al-asma'ul mu'rabat atau isim-isim yang mu'rab. Apa artinya tadi? Yaitu yang dapat berubah keadaan akhirnya. Namun sekali lagi saya ingatkan, perubahannya di sini bisa dengan harokat, bisa pula dengan huruf. Nah, untuk sebagai bentuk supaya dapat mudah dipahami, di sini sudah ada tabel, silahkan dibaca ya dan dipahami. Ini merupakan ringkasan dari pembahasan-pembahasan kita yang telah terdahulu. Misalnya bentuk yang pertama al-mufrad, yaitu isim tunggal. Bentuk marfu'nya contohnya misalnya rajulun, ciri rofa'nya dengan dhammah. Rajulun kita lihat dengan dhammah. Ciri nasabnya dengan fathah, menjadi apa? Makanya rajulan. Kemudian ciri jarnya dengan kasrah, sehingga menjadi rajulin. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, isim musanna, isim double, ganda. Kita telah tahu bagaimana pembentukan isim musanna dari isim mufradnya, yaitu ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Jadi ada dua bentuk isim musanna itu ya, ditambah dengan alif dan nun serta ditambah dengan ya dan nun. Ini semuanya masuk ke dalam kelompok isim musanna. Namun bagaimana bentuk marfu'nya, bagaimana bentuk mansubnya, bagaimana bentuk majrurnya, kita lihat ciri-cirinya ya. Untuk bentuk marfu'nya adalah rajulani. Ini kita lihat cirinya dengan apa? Dengan huruf alif. Kemudian bentuk mansubnya adalah rajulaini. Dengan apa? Dengan huruf ya. Ya. Jadi kalau yang marfu' dengan huruf alif, kalau yang mansub dengan huruf ya. Kemudian yang majrur, ini cirinya sama dengan ciri mansubnya, yaitu dengan ya, sehingga menjadi rajulaini. Kenapa? Karena memang isim musanna ini memang cuma ada dua bentuk. Kalau enggak rajulani ya rajulaini. Untuk rajulani ini bentuk marfu', untuk bentuk mansubnya dan bentuk majrurnya adalah rajulaini. Baik. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim, contohnya misalnya muslimuna. Nah, ini bentuk marfu'nya dia ditandai dengan wawu. Ya. Mansubnya ditandai dengan ya, muslimina. Kemudian majrurnya ditandai dengan ya pula ya, sama dengan bentuk mansubnya, muslimina dengan huruf ya. Jadi sekali lagi dia tidak ditandai dengan harokat, karena harokatnya sama. Kita perhatikan muslimuna fathah semua ya, muslimina fathah, muslimina fathah. Akan tetapi apa? Akan tetapi yang dimaksud di sini ya perubahannya ditandai dengan huruf, yaitu huruf wawu dan huruf ya. Baik, untuk kelompok selanjutnya adalah jamak muannats salim. Kita juga telah tahu bagaimana cara pembentukannya. Ya, contoh jamak muannats salim adalah misalnya muslimatun. Ciri rofa'nya atau bentuk marfu'nya adalah ditandai dengan harokat. Ini ya, harokatnya apa? Dhammah, sehingga menjadi apa? Muslimatun. Kemudian bentuk mansubnya yaitu ditandai dengan kasrah. Ingat, mansubnya dia tidak dengan fathah untuk jamak muannats salim, akan tetapi dengan kasrah. Sehingga bentuknya bukan muslimatan, akan tetapi apa? Karena ditandai dengan kasrah menjadi muslimatin. Baik.
Kemudian bentuk majrurnya, cirinya sama dengan bentuk mansubnya, yaitu muslimatin. Baik. Kemudian bentuk jamak taksir, ya, jamak taksir. Intinya jamak taksir kita sudah tahu ya. Suatu jamak yang dia tidak dibentuk dari mufradnya. Dia itu apa? Dia tidak mempunyai pola. Tidak ada pola khusus cara mengetahuinya dengan menghafal. Contohnya misalnya rijalun. Ya, bentuk marfu'nya ditandai dengan harokat, yaitu harokat dhammah. Kemudian bentuk mansubnya rijalan dengan fathah. Kemudian bentuk majrurnya rijalin dengan kasrah. Baik, kemudian al-asmaul khamsah baru saja kita bahas. Kita ambil salah satu contoh, yaitu abuka. Abu di sini ya. Abu. Dia ditandai dengan wawu untuk bentuk marfu'nya. Kemudian untuk yang bentuk mansub yaitu ditandai dengan alif, yaitu abaka dengan alif. Kemudian bentuk majrurnya ditandai dengan ya abika. Ya, sehingga kalau kita membaca hadis itu, kita baca misalnya an Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Abi di sini menggunakan abi. Kenapa kok abi enggak abu? Kadang kan ada yang dalam misalnya kita buat qala Abu Hurairah, ya, pakai abu. Tapi kalau an Abi Hurairah. Kenapa? Kalau abi kok bisa abi? Karena dia memang bentuk majrur. Kenapa majrur? Karena memang didahului dengan huruf jar. Huruf jar apa? An. Sehingga bentuknya menjadi abi, ditandai dengan ya. Baik. Kemudian untuk isim maksur, contohnya misalnya Musa. Musa, salah satu isim maksur, ya. Untuk cirinya yaitu dengan dhammah muqaddarah. Maknanya apa? Dhammah yang dikira-kirakan. Maknanya bahwasanya pada kata Musa ini kan ada huruf alif di akhir dari kata tersebut. Akan tetapi kan kita tahu bahwasanya huruf alif itu dia tidak menerima adanya harokat. Sehingga cuma dikira-kirakan saja. Seolah-olah di atas huruf alif pada kata Musa itu ada harokat dhammah. Sehingga cuma dikira-kira. Cirinya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Walaupun nanti bentuk mansubnya, bentuk majrurnya sama secara tulisan. Akan tetapi dari sisi i'rab dia berbeda. Seolah-olah. Misalnya kita bisa tembus pandang. Misalnya. Seolah-olah di atas huruf alif di situ ada harokat dhammahnya, namun dhammah yang dikira-kirakan, dhammah muqaddarah. Baik, kemudian untuk bentuk mansub, misalnya Musa, ya sama ya, dia dengan fathah muqaddarah, karena memang harokat, karena memang sekali lagi huruf alif dia tidak bisa diharokati. Kemudian bentuk majrurnya sama, Musa, hanya saja cirinya beda, kasrah muqaddarah. Ya, sekedar teori saja ya. Padahal bentuk marfu', mansub, majrur dari isim maksur itu sama saja, sama saja. Musa, 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 ya sama ya. Bentuk marfu', mansub, majrur sama. Tapi dari sisi i'rab dia berbeda. Baik, untuk kelompok selanjutnya adalah isim mankus. Ya, isim mankus kita telah belajar bahwasanya dia adalah isim yang diakhiri dengan ya lazimah yang sebelumnya adalah huruf yang di kasrah. Contohnya misalnya al-hadi. Al-hadi. Nah, demikian pula al-hadi di sini alamatnya, cirinya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Jadi huruf ya di sini tidak kita kasih harokat dhammah, ya, karena orang Arab itu susah ya, thiqal ya. Susah untuk mengucapkan al-hadiyu, susah. Sehingga apa? Dikira-kirakan saja. Untuk enaknya kita baca al-hadi. Ya, ini dhammah muqaddarah. Seolah-olah ada dhammahnya. Kemudian al-hadiyah, ini bentuk mansubnya. Kalau ini betul-betul cirinya dengan fathah dhahirah. Fathah dhahirah itu ya fathah itu sendiri. Jadi di atas huruf ya ada harokat fathah. Al-hadiyah. Karena ini ya menurut orang Arab tidak susah mengucapkan al-hadiyah, berbeda dengan al-hadiyu, susah ya.
Ya, susah mudah ditinjau dari orang Arab ya, bukan orang Indonesia seperti kita ini. Baik, kemudian ciri jar ya, bentuk majrur dari isim mangkus, dari contoh al-hadi ya, sama yaitu al-hadi. Dia juga yaknya nggak diberi harokat, hanya saja dia dicirikan dengan kasroh muqaddarah, seolah-olah ada kasrohnya. Jadi perlu diingat, khusus untuk bentuk nasab, bentuk mansubnya, untuk isim mangkus dia diharokati dengan fathah. Selainnya dia hanya dikira-kirakan saja, bentuk muqaddarah. Baik, yang terakhir yaitu isim ghairul munsharif. Apa isim ghairul munsharif? Yaitu isim yang dia tidak menerima tanwin, tidak pula menerima kasrah. Contohnya banyak, kita telah membahas beberapa kelompok yang dimasukkan ke dalam kelompok isim ghairul munsharif. Kita ambil salah satu contoh saja, misalnya Umar, termasuk nama orang yang mengikuti pola fu'alu ya, fu'alu Umar. Ciri rofaknya dengan dhammah sehingga Umaru. Ciri nasabnya dengan apa? Dengan fathah, Umaro. Tapi apa? Ciri jernya, bentuk majrurnya ya sama dengan Umaro, dengan bentuk mansub Umaro. Cirinya dengan apa? Fathah, sama. Kenapa kok tidak dengan kasroh ya? Karena nggak boleh isim ghairul munsharif itu nggak boleh di kasroh, sehingga ciri jernya dari isim ghairul munsharif adalah dengan fathah. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi ya, pembahasan tentang alamatu i'rabil asma ini merupakan pembahasan yang sangat penting, bentuk ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang telah kita utarakan sebelumnya, sehingga ini perlu diulang-ulang, perlu dihafal ya, sampai di luar kepala, betul-betul dihafal untuk ciri-ciri dari i'rab masing-masing isim. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.